Shalom, jemaat kategori kalau ministry yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh,
kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, siapkan hati kami, supaya hidup kami dipenuhi oleh firman Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di malam hari ini kita boleh bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini atau malam hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kita boleh belajar pada malam hari ini dengan satu kebenaran firman Tuhan, berjalan bersama Roh Kudus. Ya, kalau kita lihat bahwa hari Pentakosta sudah lewat beberapa minggu yang lalu. Namun kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan setelah hari Pentakosta, kita mau menjadi anak-anak Tuhan untuk senantiasa hidup berjalan bersama Roh Kudus. Bukan hidup dengan keinginan hati kita atau keinginan daging kita. Karena itu kita perlu untuk selalu hidup bersama dengan Roh Kudus. Kita tahu bahwa setiap hidup kita ternyata penuh dengan tantangan dan berbagai macam persoalan. Karena itu kita perlu hidup bersama dengan Roh Kudus supaya kita makin kuat, makin teguh di dalam menghadapi kehidupan yang kita jalani saat ini. Kalau kita membaca firman Tuhan di Galatia, ini adalah di mana kita bisa melihat satu nasihat dari Rasul Paulus bahwa jemaat yang ada di Galatia adalah jemaat yang sedang mengalami persoalan yang cukup banyak. Mereka diperhadapkan dengan bagaimana mereka harus hidup menurut Injil atau menurut hukum Taurat. Mereka juga diperhadapkan bagaimana dia harus menjadi orang yang merdeka tanpa hidup, atau orang yang merdeka tanpa harus berbuat dosa. Karena itu satu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa jemaat Galatia sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah hidup di dalam kehidupan yang baru. Mereka sudah meninggalkan kehidupan yang lama. Mereka sudah tidak lagi melakukan dosa-dosa di dalam kehidupan mereka, karena mereka sudah bertobat dan mereka hidup menerima Tuhan Yesus menjadi jemaat yang baru. Karena itu mereka harus hidup sebagai orang yang merdeka. Di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus dengan tegas menegur jemaat yang ada di Galatia. Rasul Paulus juga menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Sehingga kalau kita membaca di dalam Galatia pasal yang ketiga dikatakan kamu bodoh. Karena hidup percaya kepada Tuhan Yesus tapi masih hidup terikat dengan hukum Taurat. Karena itu Rasul Paulus menunjukkan kesalahan mereka. Dan Rasul Paulus bukan hanya menegur dan menunjukkan kesalahan, namun Rasul Paulus juga menegur dan memberikan nasihat. Inilah seorang pemimpin rohani yang memperhatikan jemaat. Jemaat tidak disalahkan, jemaat tidak ditegur, namun juga memberikan satu nasihat di dalam kehidupan kita. Karena itu kita patut bersyukur dan beruntung jika setiap pemimpin rohani kita mengingatkan, saudara seiman kita mengingatkan kita
adalah satu nasihat sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu dengan adanya Roh Kudus. Roh Kudus bisa memakai setiap orang yang ada di sekitar kita untuk menasehati kita. Jadi ketika kita diberi nasihat, janganlah kita menjadi pribadi yang mudah marah, mudah tersinggung, tetapi kita mau menjadi pribadi yang mau menerima. Ya, firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kita untuk mau menerima nasihat supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan dan saling mengasihi sesama. Kalau kita memperhatikan di sini, Kristus sudah memberikan kemerdekaan, maka janganlah kita mau diperhamba oleh dosa lagi. Karena orang yang sudah merdeka dari dosa, dia tidak lagi melakukan dosa. Karena orang yang hidup di dalam dosa, mereka akan binasa dan tidak dapat mendapat bagian kerajaan Allah. Kalau kita membandingkan di dalam pasal 19 sampai pasal 21, di situ kita sudah jelas dikatakan, khususnya bagian 21 bagian yang terakhir, dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ialah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 19 sampai 21 adalah perbuatan daging, yang dimana kebiasaan atau perbuatan daging itu selalu menyerang di dalam kehidupan kita. Kehidupan daging itu yang selalu datang dalam setiap hati kita, pikiran kita, suasana hati kita. Semuanya bisa merasakan perbuatan daging. Tiba-tiba pikiran kita bisa pemikiran kita bisa ada pemikiran cabul, ada melakukan tindakan kita bisa melakukan tindakan kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang seringkali terjadi, yang seringkali ada dalam hidup kita. Kadangkala kita juga mengalami di dalamnya, sehingga kita mau belajar bahwa semuanya ini adalah hidup yang diperhamba oleh dosa. Karena itu kita diingatkan, kita yang sudah dimerdekakan, jangan lagi hidup dalam dosa. Kita sudah dibebaskan dan kita sudah diberikan tempat yang layak, yaitu masuk dalam bagian kerajaan Allah. Karena itu kita mau hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, supaya hidup kita tidak dikuasai keinginan daging. Bagaimana seharusnya kita hidup bersama dengan Roh Kudus? Yaitu kita mau hidup bersama dengan Roh Kudus, artinya kita mau selalu dipimpin oleh Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah yang memimpin hidup kita, Allah yang tahu bagaimana kita berjalan bersama dengan Roh Kudus supaya kita hidup di dalam kemerdekaan, hidup di dalam kebenaran, karena Roh Kudus sudah ada di dalam setiap kehidupan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita bisa hidup bersama dengan Roh Kudus, kita terlebih dahulu Roh Kudus harus ada di dalam hati kita. Jadi kita mau berdoa mengundang Roh Kudus untuk memimpin kita. Apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes, bahwa Roh Penolong diberikan dalam hidup kita. Ketika kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam hati kita. Ketika hari Pentakosta kita berdoa kepada Tuhan untuk hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan itu terjadi di dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat bahwa sebagai orang percaya, kita menerima Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Artinya kita sudah memiliki Roh Kudus. Kita hidup bersama dengan Roh Kudus berarti kemanapun kita pergi, dimanapun kita pergi, dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, Roh Kudus bersama dengan kita. Hanya kadang-kadang kita tidak memiliki Roh Kudus, dan inilah yang terjadi, yang dialami oleh jemaat yang ada di Galatia, sehingga mereka membiarkan Roh Kudus di luar diri mereka, sehingga mereka melakukan apa yang mereka lakukan, hidup di dalam dosa.
Karena itu kita mau menjadi pribadi yang hidup bersama dengan Roh Kudus yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus supaya kita mau hidup benar, hidup bersama dengan Roh Kudus. Bagaimana membuktikan bahwa kita hidup bersama dengan Roh Kudus? Yang pertama, kita hidup menuruti keinginan Roh Kudus. Bukan keinginan hati kita, bukan kemauan kita, tetapi kita hidup dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Hidup dalam keinginan Roh Kudus berarti kita mau melakukan sesuai dengan perintah atau kehendak Roh Kudus. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 ini dikatakan demikian, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kita bisa memperhatikan apa yang menjadi satu nasihat dari Rasul Paulus ini. Dikatakan bahwa maksud Rasul Paulus ialah hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-16 sampai 17 ini, kita diajar untuk hidup menurut keinginan Roh Kudus, sehingga kita hidup dalam keinginan atau kehendak Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan melakukan perbuatan daging. Karena jelas dikatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Satu penegasan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa untuk membuktikan kita telah belajar bersama dengan Roh Kudus, kita harus senantiasa hidup menurut keinginan Roh Kudus daripada kehendak diri sendiri, kehendak daging. Biasanya kehendak daging itu meluap, keinginannya lebih besar daripada keinginan Roh Kudus yang lemah lembut, yang menyentuh hati kita. Biasanya kalau kita keras, Roh Kudus tidak menonjol. Tetapi ketika kita sendiri merenung, terdiam, Roh Kudus akan memunculkan dirinya, mengingatkan kita bekerja dalam hidup kita. Berapa kali kita ini lebih banyak keinginan daging atau keinginan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena itu pada malam hari ini kita diingatkan untuk hidup menurut keinginan Roh Kudus sebagai bukti bahwa kita mau hidup berjalan dengan Roh Kudus. Yang kedua, kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini kita bisa melihat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia supaya jemaat di Galatia selalu hidup di dalam pimpinan Roh. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ketika mereka dipimpin oleh Roh, bahwa hidup mereka tidak boleh menurut keinginan dirinya sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat keinginan daging sangat begitu kuat. Tetapi Rasul Paulus menegaskan kita harus senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Wujud nyata hidup berjalan dengan Roh Kudus yaitu akan menghasilkan hidup berkualitas. Di dalam hidup kita akan ada buah roh yang muncul di dalam hidup kita. Buah roh itu apa? Kita akan melihat bahwa yang tertulis di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, itulah buah roh yang akan muncul di dalam hidup kita ketika kita hidup berjalan dengan Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah tandanya ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, ada buah yang dihasilkan. Karena itu tidak salah ada anak-anak Tuhan yang memiliki kasih yang luar biasa. Kasihnya ditunjukkan dalam bentuk perhatian, kasihnya diwujudkan dalam bentuk dia mau berbagi apa yang dia miliki, itu adalah bentuk kasih. Ada juga orang-orang yang memiliki buah tentang sukacita. Mereka mengalami sukacita yang luar biasa
meskipun tidak memiliki harta. Atau mereka memiliki damai sejahtera, dia melihat tetap ada damai sejahtera dalam hidupnya, meskipun dia mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan. Buah-buah roh yang ada di dalam 20 ayat 22 sampai 23, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri, itu ada dalam setiap pribadi orang percaya yang sudah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ada hasilnya, ada buktinya bahwa mereka hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga mereka ini menjadi pribadi yang menunjukkan, pribadi yang mau dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah di dalam hidupnya. Buah roh ini nyata dalam kehidupan orang percaya. Buah roh ini ada di dalam kehidupan orang percaya saat dia berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saat kita mendengar ini, kita bisa merenungkan, apakah hidup saya sama seperti jemaat di Galatia? Apakah hidup saya atau hidup kita masih hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh? Kita harus ingat bahwa sebagai milik Kristus, kita harus menyalibkan daging kita dengan segala keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu kita salibkan. Ketika kita menghadapi perjalanan yang ada di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lihat krisis ekonomi mulai bermunculan. Beberapa pengusaha, usaha makanan yang biasanya ramai, sekarang sudah mulai tutup pelan-pelan. Meskipun kita lihat masih banyak orang jualan yang ramai, tetap ada. Namun di satu pihak sudah ada yang sudah mulai menutup usahanya. Di usaha yang lain, misalnya orang-orang yang jual alat-alat elektronika yang bukan yang bisa dipakai langsung, tetapi onder dealnya, kita lihat banyak juga yang sudah mengalami penurunan daya beli. Biasanya begitu banyak orang itu membeli untuk merakit alat-alat elektronik, ternyata sekarang sudah mulai banyak yang tidak membeli. Menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang disampaikan oleh pengamat ekonomi itu terjadi meskipun kita sudah menjalani sampai bulan ke-6 ini. Tetapi kita mau diingatkan bahwa memang ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan di depan kita. Di depan kita lihat ada begitu banyak tantangan. Karena itu ketika kita mau melangkah ke depan yang begitu jelas ada tantangan, maka kita mau hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus. Supaya hidup kita dipimpinnya, kita di bawah pimpinan Roh Kudus yang mengarahkan, yang memimpin kita, yang membawa kepada kita supaya kita menjadi pribadi yang taat, bukan sembarangan melangkah, tetapi hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Tuhan yang menyayangi kita, Tuhan yang sangat baik kepada kita, memberikan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang datang untuk menyentuh hati kita, untuk memimpin kita di akhir zaman ini supaya kita lebih peka dengan pimpinan Roh Kudus, supaya kita tidak jauh dari Tuhan, supaya kita tidak hidup menurut keinginan daging kita. Firman Tuhan di malam hari ini mengajarkan kepada kita mau hidup bersama dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kalau kita saat ini mengalami berbagai macam pergumulan, persoalan, kita mau berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Apa yang menjadi permasalahan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, Allah Roh Kudus mengetahui. Karena Allah Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Dia tahu apa yang kita rasakan, dia mengetahui apa yang kita alami, apa yang kita gumulkan. Allah Roh Kudus lebih tahu. Kita boleh bersyukur memiliki Allah Roh Kudus yang memimpin hidup kita, sehingga kita tidak jatuh. Kita hidup dalam kemerdekaan yang dipimpin oleh
Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan di malam hari ini membawa kita semuanya untuk semakin dekat dengan Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahwa Tuhan sangat baik, Allah mau memimpin hidup kami, Allah Roh Kudus mau menjadikan kami menjadi anak-anak yang merdeka, bukan lagi hidup di dalam dosa. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan jalan keluar, dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati jemaat Tuhan dengan berkat Allah, kecintaan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.